Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Oktavianti. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Membuat Keputusan yang Etis dan Mengelola Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Keputusan yang etis dan mengelola tanggung jawab sosial bisnis adalah landasan yang penting dari sebuah organisasi dan membentuk kontribusi utama kepada masyarakat dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika bisnis. Etika adalah seperangkat standar moral untuk menilai apakah sesuatu itu benar atau salah. Yang kedua, masalah etika adalah situasi di mana seseorang harus memilih antara serangkaian tindakan yang mungkin etis atau tidak etis. Menurut yang Anda ketahui, apa contoh kasus etika dalam bisnis? Saya mengambil contoh dari iklan produk hit. Produk hit dianggap merupakan anti nyamuk yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk dari kita. Tetapi ternyata murahnya harga tersebut juga membawa dampak negatif bagi konsumen hit. Telah ditemukan zat kimia berbahaya di dalam kandungan kimia hit yang dapat membahayakan kesehatan konsumennya, yaitu propoxur dan dilklorfos. Dua zat ini berakibat buruk bagi manusia, antara lain keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung. Obat anti nyamuk hit yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis hit 2,1A, jenis semprot, dan hit 17L cair isi ulang. Departemen Pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan dilklorfos untuk pestisida dalam rumah tangga sejak awal 2004. Hal itu membuat kita dapat melihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh berusaha melindungi masyarakat umum sebagai konsumen. Recognizing unethical business activities. Yang pertama ada taking things that don't belong to you, yang mengartikan bahwa mengambil barang yang bukan milik kita itu adalah sebuah pelanggaran atau bisa dibilang tidak sah. Yang kedua ada saying things you know are not true, yang mengartikan mengatakan hal-hal yang Anda tahu itu tidak benar. Misalkan seperti percakapan secara tidak akurat adalah bohong. Yang ketiga ada giving or allowing false impression, yang mengartikan memberi atau membiarkan kesan palsu. Misalkan kayak pengiriman jarak jauh ketika penjual mengetahui bahwa kontaknya tidak cukup kuat telah memberikan kesan yang salah. Keempat ada buying influence or engaging in a conflict of interest, yang mengartikan memberi pengaruh atau terlibat dalam konflik kepentingan. Misalkan seperti perusahaan memberikan kontrak konstruksi kepada perusahaan yang dimiliki. Hiding of divulging information yaitu menyembunyikan atau membocorkan hasil informasi. Maksudnya yaitu gagal mengungkapkan hasil studi medis yang menunjukkan obat baru perusahaan Anda memiliki efek samping yang signifikan. Adalah pelanggaran etika menyembunyikan informasi bahwa produk tersebut dapat berbahaya bagi pembeli. Selanjutnya yaitu taking unfair advantage, yaitu mengambil keuntungan yang tidak adil. Banyak undang-undang perlindungan konsumen saat ini disahkan karena begitu banyak bisnis mengambil keuntungan yang tidak adil dari orang-orang yang tidak berpendidikan atau tidak dapat membedakan nuansa kontrak yang rumit. Selanjutnya yaitu committing improper personal behavior, yaitu melakukan perilaku pribadi yang tidak pantas. Contohnya, meskipun aspek etika hak privasi karyawan masih diperdebatkan, semakin jelas bahwa perilaku pribadi di luar pekerjaan dapat memengaruhi kinerja dan reputasi perusahaan. Misalnya yaitu abusing power and mistreating individuals, itu menyalahgunakan kekuasaan dan menganiaya individu. Misalkan seseorang manajer melecehkan seseorang karyawan secara seksual atau menjadikan karyawannya sebagai koreksi atau teguran yang memalukan di hadapan pelanggan. Kemudian permitting organizational abuse, yaitu mengizinkan penyalahgunaan organisasi. Kemudian violating rules, melanggar aturan.
Kemudian condoning unethical action, yaitu memanfaatkan tindakan yang tidak etis. Lalu, bagaimana sih suatu organisasi dapat memberikan contoh perilaku yang etis? Nah, yang pertama bisa mulai dari leading by example, yaitu pemimpin dengan memberikan contoh yang baik kepada bawahan. Kemudian offering ethic training programs, menawarkan program pelatihan etika yang baik untuk membentuk suatu etika di dalam diri. Kemudian establishing a formal code of ethics, yaitu menetapkan kode etik yang formal. Kemudian making the right decision, yaitu membuat keputusan yang tepat. Lalu the feelings test, tes perasaan. Kemudian the newspaper or social media test, yaitu tes koran atau tes media sosial. Seperti itu. Bisnis etik dan CSR untuk bisnis. Mengelola bisnis yang bertanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu economic responsibilities, merupakan tanggung jawab sosial utama perusahaan. Karena lembaga bisnis berisi aktivitas ekonomi yang memiliki tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai keinginan masyarakat dan dijual secara menguntungkan. Yang kedua, legal responsibilities. Masyarakat berharap pelaksanaan bisnis dilakukan dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, tanggung jawab tersebut telah dilaksanakan secara bersamaan. Yang ketiga yaitu ethical responsibilities. Kedua tanggung jawab yang telah disebutkan sebelumnya telah termasuk dalam kategori etika. Namun ada aktivitas dan perilaku tambahan yang diharapkan oleh keluarga dan masyarakat tetapi tidak secara langsung tertulis dalam sebuah aturan. Philanthropic responsibilities merupakan tanggung jawab suatu perusahaan berupa sosial, antara lain berbentuk pemberian donasi atau charity, bantuan berbagai keperluan dan fasilitas masyarakat di sekitar perusahaan. Hal yang membuat perusahaan dianggap bertanggung jawab secara sosial. Di sini ada tanggung jawab sosial perusahaan berbentuk kebijakan yang diambil guna untuk menemukan titik keseimbangan antara perusahaan dan pihak yang terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan konsumen. Dalam hal ini, perusahaan bukan saja mencari keuntungan, akan tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan. Berikut tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Contohnya, perusahaan harus memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Yang kedua yaitu perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Tidak hanya bertanggung jawab dalam bentuk finansial, tetapi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara keseluruhan. Selanjutnya bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat umum, yaitu memiliki tanggung jawab serta peran aktif dalam memberdayakan individu, kelompok atau komunitas masyarakat. Hal ini merupakan upaya perusahaan dalam mengembangkan, memberdayakan, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tanggung jawab perusahaan terhadap investor yaitu pelaku usaha wajib membuat suatu laporan keuangan dan menyampaikannya dengan secara berkala dan rutin kepada para investor sesuai dengan format dan memenuhi aturan dalam laporan keuangan yang berlaku. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya yang pasti lebih memperhatikan untuk tidak membuang limbah sembarangan, yang mana bisa menyebabkan lingkungan di sekitar perusahaan itu tercemar atau tidak sehat lagi, dan mencegah penggunaan bahan berbahaya hingga mencegah polusi di sekitar tempat usaha. Ya, jadilah perusahaan yang ramah lingkungan dan memberikan nilai. Perlu kita ketahui, sudah banyak perusahaan yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungannya sendiri. Contohnya di daerah Cikarang sana ya, pasti kita semuanya tahu.
Ada 3 tren penting terkait etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kenapa etika dan tanggung jawab sosial itu penting bagi perusahaan? Karena perusahaan yang bertanggung jawab dengan sosial sehingga terkait pada masyarakat. Apabila perusahaan mendapatkan kerugian akibat dari keputusan yang buruk atau produk yang gagal, maka hal tersebut tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tapi juga merugikan secara sosial. Yang pertama, ada perubahan filantropi perusahaan. Kegiatan filantropi perusahaan diartikan dengan derma perusahaan untuk kemanusiaan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun di bidang pendidikan, tanpa mengharapkan suatu imbalan dari yang telah diberikan. Yang kedua, ada kontrak sosial antara perusahaan dengan karyawan. Kontrak sosial itu apa sih? Kontrak sosial itu perjanjian antar individu yang berakibat munculnya kewajiban atas diri mereka dengan melakukan perjanjian tersebut. Jadi, sebelum menjadi karyawan, para calon-calon karyawan akan diminta tanda tangan kontrak perjanjian dengan perusahaan tersebut. Yang terakhir, ada etika global dan tanggung jawab sosial. Adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek, baik secara internal maupun eksternal. Baik, cukup sekian hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.